selamat siang semuanya. Selamat datang di The Fact Talk Mafido Jombang. Ini adalah edisi yang pertama dan kita sambil menunggu Dokter Ade yang akan hadir di sini menemani kita semuanya. Teman-teman bisa gabung, ajak saudaranya, ajak tetangganya, ajak temennya, ajak sahabatnya, bapak, ibu, nenek, kakek, Pak Ade, Bude, semuanya bisa diajak. Nih. Nah, untuk edisi kali ini yang pertama, tema apa sih yang bakalan kita bawain? Temanya menarik dan ini sebenarnya menjadi pertanyaan bagi banyak orang tentang kalau sakit tapi takut ke layanan kesehatan. Apa takut kena COVID-19? Kan sebenarnya banyak nih yang nanyain kayak begini nih ya kan. Hari ini akan gabung bersama kita ada Dr. Ade Armada SHMKP. Beliau adalah pengurus ID Jatim, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Timur. Dan bersama saya, Nik Nur Komaria sebagai relawan Mafindo Jombang. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Dr. Ade mengenai bagaimana sih sebenarnya di situasi yang sebenarnya di layanan kesehatan itu kayak gimana sebenarnya. Jangan-jangan apa yang kita pikirkan itu berbeda dengan apa yang terjadi di layanan kesehatan. Karena Dokter Ade itu setiap harinya berkecimpung di layanan tempat atau layanan kesehatan. Ya, kita akan bertanya lebih lanjut kepada beliaunya. Teman-teman yang punya pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ini, di sebelah komentar itu ya. Nanti akan saya tanyakan, yang akan saya sampaikan kepada Dokter Ade untuk dijawab secara langsung. Nih kan? Jadi ini kesempatan yang sangat berharga buat kita karena kita bisa bertanya secara langsung tanpa datang ke rumah sakit. Tapi kalau yang sakit gimana? Nah nanti dokter Ade aja yang jawab ya, bukan saya. Kalau saya jawab nanti malah jadi salah kaprah. Oke, saya adalah relawan Mafindo Jombang. Nama saya Nik Nur Komaria yang akan memandu untuk jalannya The Fact Talk kali ini selama 1 jam dari jam 1 sampai jam 2 siang. Itu, oke? Ada di baju saya ada tulisannya Stop Hoax Indonesia. Ini salah satu campaign kita Mafindo Jombang, masyarakat anti fitnah Indonesia di wilayah Jombang. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu sebenarnya apa sih Mafindo Jombang itu? Jadi Mafindo Jombang itu adalah sebuah komunitas di mana kita mempromosikan untuk stop hoax, menyetop hoax yang berada di sekitar masyarakat dengan beberapa cara sebenarnya gitu. Jadi kita adalah kumpulan masyarakat yang peduli dengan maraknya informasi yang berada di media sosial ataupun di internet ataupun di yang lainnya. Dan ada beberapa hal yang sudah kita lakukan. Yang pertama kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Nah, Dr. Adi sudah hadir. Banyak sekali yang kita lakukan. Mulai dari pemerintah, mulai dari adik-adik sekolah, dan jadi banyak ya. Nah, ini adalah salah satu cara kita. Selamat datang, Dokter Adi. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Ya, selamat siang, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Dokter Adi hari ini. Ya. Luar biasa. Dokter sedang tidak, sedang tidak dinas. Jam berapa dinasnya hari ini? Jam 1, Mbak. Sudah di rumah saya. Sudah di rumah saya. Oh, sudah di rumah. Sudah di rumah saya. Nanti gitu. Berangkat lagi nanti. Barusan pulang dari dinas ya? Iya, nanti berangkat lagi. Oh, nanti sore berangkat lagi? Iya. Luar biasa. Kami merasa terharu sekali. Kami merasa terharu dan merasa berbangga karena bisa ada Dokter Ade hari ini yang bisa berbagi beberapa hal mengenai sebenarnya kalaupun disilat atau di acara televisi bilang gosip atau fakta, kalau kita di Fact Talk kali ini bakalan bahas hoax atau fakta. Tapi hari ini kita nggak bakalan ngebahas banyak hoax, ya. Bakalan ngebahas banyak tentang fakta-fakta yang ada. Iya, Mbak. Iya. Pemirsa semuanya yang sudah hadir kali ini, tayangan ini akan kita save dan diposting di Instagram televisi. Jadi teman-teman yang tidak bisa hadir kali ini masih tetap bisa menyaksikannya nanti kapanpun dan dimanapun. Gitu. Saya mulai terlebih dahulu kegiatan ini bernama The Fact Talk, Dokter. Yeah. Jadi ini adalah edisi yang paling pertama yang dilakukan oleh Mafindo Jombang, sebuah gebrakan baru di mana sebenarnya banyak
teman-teman yang sudah melakukan atau melaksanakan live Instagram seperti ini. Cuman kalaupun dari Mavindo Jombang, kita mencoba melakukan hal ini Hmm. agar bisa mengedukasi masyarakat meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung. Ya, ya, setuju. Meskipun bisa dari rumah masing-masing. Ya, setuju, Gitu. Mbak. Dan topik kali ini adalah sakit tapi takut ke layanan kesehatan, takut kena COVID-19. Ini mungkin karena iya, mungkin karena terlalu banyak informasi yang beredar ya, Dok ya. Jadi bukan hanya pandemi yang kita rasakan, tapi juga infodemi kan. Betul, betul. Ya, Begitu ya. banyak informasi yang kita dapetin, sampai kita nggak bisa ngebedain antara fakta sama hoax tuh, Dok. Iya, betul. Saya juga bingung. Sampai lama-kelamaan kayak nggak percaya sama berita, ya udahlah biarin lah. Ya udahlah biarin lah, itu kan ini nih saya nih kan, apalagi yang lainnya kan agak ngeri juga nih, Dok. Iya, iya, betul. Teman-teman yang sudah hadir di sini bersama saya ada Dr. Ade Armada, SHMKP. Beliau adalah salah satu pengurus IDI Jatim, Ikatan Dokter Indonesia, wilayah Jawa Timur. Gitu, yang alhamdulillah sering banget juga ya berkontribusi di Mavindo Jombang ya, Dok Ya, ya. alhamdulillah sudah kemarin dengan Mas apa namanya? Kita adakan seminar juga untuk teman-teman dokter kemarin. Jadi untuk pelatihan ya, semacam self-help gitu ya, Oh, alhamdulillah diikuti teman-teman dokter hampir sekitar. Karena itu memang kami buat tertutup ya, jadi untuk dokter saja, tidak kami blast keluar semuanya. Kalau di oh, blast ya banyak lagi, Mbak. Ya, kita sampai 300 peserta ya sampai akhir sudah mengikuti terus itu. Hampir 200-an lebih ikuti terus sampai oke. akhir. Ya, Wah, dengan luar ya dengan biasa. Mas Aribowo Sasmito kemarin ya, Insya Allah. Mas Aribowo, Oh ya iya, dengan Mas Ari kemarin ya, alhamdulillah. Ya, kira-kira gitu kira-kira Mbak. luar Ya biasa. minimal teman-teman tahu semua. Oke, Ya Mbak. iya, ini mungkin jangkauan ini mungkin kalaupun yang sedang live tidak terlalu banyak ya, Dok ya. Tidak seperti yang ada di Zoom atau seperti apa. Memang kalau live di Instagram tidak sebanyak itu. Cuman kelebihannya kita bisa menyimpannya di live Instagram Ya, televisi, dan ya, itu bisa ditonton siapapun dan kapanpun. ya, ya, Gitu sih, Dok. ya, ya, setuju. Oke. Untuk edisi kali ini kita bakalan ngebahas tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi layanan kesehatan itu, Dok. Kita untuk sesi kali ini hanya 1 jam sampai jam 2 siang. Semoga semuanya sudah bisa terbahas di dalam 1 jam Oke, ini. semoga nanti. Gitu. Untuk pertanyaan pertama sebenarnya begini, Dok, bahwa masyarakat sekarang itu kalau sakit itu kayak bingung harus berbuat apa, antara mau ke layanan kesehatan tapi ya gimana, kalau di rumah juga nggak tahu harus bagaimana gitu. Akhirnya terjadi kebingungan. Terus habis itu kalaupun mau ke pelayanan kesehatan, takutnya nanti langsung kena COVID-19 gitu. Pegang dinding aja udah kena COVID-19. Atau jangan-jangan nanti kalaupun ke layanan kesehatan bisa di COVID kan. Itu juga kan Di COVID ada kan. beberapa hal yang sudah banyak disampaikan sama masyarakat gitu Di kan, Dok COVID ya. kan ya. Jangan-jangan nanti saya di COVID kan kalau saya datang ke pelayanan kesehatan. Nah, sebenarnya gimana sih, Dok, situasi di tempat layanan kesehatan itu, kondisinya seperti apa yang terjadi di sana? Iya, iya. Jadi kalau kita bicara tentang layanan kesehatan memang ada beberapa hal yang kita pahami. Kalau tadi ada diungkapkan ada semacam apa ya, persepsi atau opini atau perspektif sebagian masyarakat yang seperti itu. Jadi kita pahami dulu adalah dari segi layanan dulu. Kalau kita memahami segi layanan, paling tidak itu adalah kita ingin dilihat dari sudut pasien, adalah dia ingin suatu kondisi kesehatan tentunya ya. Datang ke tempat layanan kesehatan itu tentunya ya mencari supaya lebih sehat dari kondisi yang dideritanya. Apakah ini kondisi sehat atau tidak. Dan ketakutan itu adalah suatu hal yang wajar lah dalam kondisi-kondisi seperti ini, takut. Tapi rupanya kalau kita flashback dulu bulan-bulan Februari, Januari, Februari, Maret ya mungkin ketakutan itu sepertinya amat sangat awal-awal. Tapi berikut ini berhubung dengan waktu ini ada kontradiktif ini malah. Jadi takut tapi kalau mau ke mall ya enggak apa-apa. Kalau mau jalan-jalan ya enggak apa-apa. Kalau mau ke pasar ya oke lanjut. Nah ini kan suatu kontradiktif maksud saya ini. Jadi hal-hal ini harus disikapi.
disikapi dengan baik. Nah, untuk layanan kesehatan ya, ya tentu saja di sini yang pertama adalah kita ingin mencari kesehatan. Jadi yang kita pastikan adalah sebenarnya kalau kita mencari layanan kesehatan, kita harus tahu dulu apa sih kira-kira yang tentang COVID ini kan ya. Minimal ilmu COVID itu kita tahu lah. Ya, dari berbagai eh, baik di laman-lamannya apa namanya baik di TV maupun di mana ya semua sudah banyak sosialisasi dan masyarakat sudah tahu. Paling tidak kan kita hanya pakai masker, jaga jarak kan itu aja ya. Kemudian cuci tangan itu yang paling paling simpel sekali ya. Eh, pola hidup sehat ya, penerapan pola PHBS ya, pola hidup sehat dan bersih itu. Jadi ini harus ditekankan dulu. Paling tidak tiga aja lah, nggak usah banyak-banyak. Kalau saya tuh pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, sudah itu cukup sementara. Ini aja tiga ini ngapalnya susah bener ini. Satu aja yang pakai masker kadang-kadang. Ini kita nggak pakai masker karena kan di rumah sendiri ya ini. Jadi nggak apa-apa nggak pakai masker ini. Ini sudah Oh ya, iya bener nggak pakai Prof. masker lucu nanti ya. Iya bener. Ya, artinya Iya iya iya. itu yang simpel dulu, yang paling simpel kita pahami adalah satu protek ke dalam diri kita sendiri. Nah, jadi harus dipahami itu. Kemudian misalkan kalau kita pergi ke suatu sarana kesehatan ya, ada beberapa tempat sarana kesehatan mulai dari puskesmas, kemudian klinik atau praktek dokter mandiri atau rumah sakit. Nah, ini memang kalau kita lihat dari Oh, iya. beberapa tempat layanan tersebut, memang dari yang mulai apa namanya risiko tinggi sampai rendah ya, itu ada. Kalau misalkan kita di praktik pribadi, ini saya bicara tempat pribadi dulu ya, praktik dokter mandiri lah atau periksa ke dokter mandiri atau di mana yang di ya langganan dokter langganannya begitu kira-kira. Nggak begitu banyak orang yang ada di sana, yang berkumpul juga tidak ada yang begitu banyak juga. Kemudian tempat mungkin kalau apa namanya ada yang nunggu begitu kita masih bisa kan nunggu di luar begitu kan bisa masih an. Jadi tidak harus kumpul di dalam. Jadi kita harus memahami bahwa kalau kita ngumpul berdekatan akhirnya jadi berisiko. Nah, di tempat praktek misalkan praktek dokter swasta, saya bilang itu dulu ya supaya gampang nanti. Itu pasien ada yang banyak sih dokter swasta ada banyak. Tapi kita masih bisa mensiasati untuk apa namanya supaya tidak banyak terlalu dekat dengan orang. Kemudian kita bagi yang kemudian kalau klinik juga itu aja yang klinik ada jam-jamnya tertentu kan kalau klinik ya. Ya kita bisa saja kan mendaftar. Kalau klinik lebih lebih enak, jamnya lebih panjang. Sehingga kita daftar yang paling sepi jam berapa Mbak? Kira-kira apa diatur? Biasanya mereka akan mengatur jam kedatangan diatur sehingga pasien tidak mengumpul gitu. Yang agak susah kalau di rumah sakit. Nah ini repot kalau di rumah sakit ini. Apalagi kalau di rumah sakit tempat spesialis begitu kan agak banyak sekali ya. Itu tidak bisa diatur kan. Soalnya memang kan jamnya terbatas itu. Jam operasional rumah sakit umum kan Iya. sekitar katakanlah ya jam 8 sampai jam 12 tuh kredit-kreditnya. Nah, itu kita harus mensiasati betul memang. Ya, satu tetap kita harus menjaga jarak, pakai masker. Kalau bisa misalkan kalau kita bisa mobilitas kita cepat ya, mungkin ada yang menunggu di sana, yang apa namanya, yang dekat dengan apa, yang manggil itu. Kemudian kita agak jauh mencari tempat-tempat udara segar ya. Ya, karena memang COVID ini jangan sampai di ruang tertutup memang hati-hati sekali. Nah, ini harus kita tadi kita harus paham nanti dengan kondisi-kondisi tempat pelayanan kesehatan yang kita akan kunjungi itu minimal ya kalau dulu langsung datang langsung periksa kalau sekarang itu tempatnya yang mana ya rame ya kira-kira enggak ya agak dipikir milih segmen-segmen mana yang mau misalnya kita tidak terlalu berat ya tidak usah periksa memang kita obati sendiri dulu enggak apa-apa memang kan dulu mengatakan bahwa ada penyakit-penyakit yang berat silahkan periksa ke dokter kalau tidak ya kita obati dulu tapi kan jangan lama-lama ya nanti kalau misalkan diobati sendiri sampai dua obati sendiri ya tambah parah nanti ya kan eh, kalau kita lihat di level-level penyakit itu kan ada ya diobati 1-2 hari kalau tidak ada perubahan dihubungi dokter ya artinya kita boleh kalau diperkenakan berobat sendiri tapi jangan berlarut-larut mengobatinya sendiri maksudnya takut covid tapi malah jatuh ke sakit yang lain yang tambah parah juga bisa itu itu yang penting dipahami oleh Iya. teman-teman yang ada yang mau apa yang mau berobat ya kayak itu mbak itu mbak kira-kira mbak. Berarti sebenarnya kondisi atau situasi di tempat layanan kesehatan itu
sudah diatur sedemikian rupa sama petugas kesehatan atau pelayanan kesehatan gitu ya dok ya. Jadi Ya, jadi begini, kalau di tempat-tempat lain kesehatan sudah diatur, tapi kita sebagai masyarakat juga harus tahu dan paham itu. Ya, karena memang namanya diatur ya, tapi namanya orang sudah diatur, tapi teman-teman ini apa namanya sekitar kita ya, namanya masyarakat itu berbagai pendidikan, pemahaman, pengetahuan. Kita diatur bisa, tapi ada orang yang nggak mau diatur kan banyak ya. Jadi akhirnya kita ya juga harus juga kalau kita mau negur orang juga enggak enak ya. Kalau misalkan orang nggak pakai masker di situ, Pak, pakai maskernya ya. Itu juga kadang-kadang ada yang rasa sungkan. Sebenarnya petugas yang ada di situ yang menegur. Tapi kan kadang-kadang ya mohon maaf ya, petugas pun sudah dikatakan mau negur tapi ada yang rasa sungkan. Malah kemarin ada yang menegur begitu dipukul Mbak. Berarti loh ini dipukul sama yang benar, ditegur itu ya? iya, ini kejadian betul. Saya kebetulan sedang menangani kasus ini karena saya ada di Biro Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota. Jadi ada dokter yang dipukul itu di Banyuwangi. Jadi waktu itu ada ya karena apa namanya pelayanan di rumah sakit jam 12 malam sehingga ada suatu hal ya katakanlah ya namanya apa karena malam hari pakai apa masker pakai macam-macam yang mana komunikasi kadang-kadang ya apa ada sedikit gap komunikasi begitu. Terus kemudian bareng-bareng masuk semua diingat ya mungkin lagi emosi diingatkan sama dokter Bapak pakai maskernya Pak kalau di sini nggak terima langsung ditonjok sudah pidana masuk ke ini masuk ke Polda sekarang sudah dibawa ke Polda ini kan nah jadi ini makanya saya kan bilang iya benar iya di Banyuwangi padahal cuma diingetin karena mungkin lagi emosi bisa ya, Pak, betul ya, ya nah, tapi masyarakat juga harus memahami bahwa kami yang bertugas kan juga apa namanya sini menjalankan protap-protap tertentu yang tadi itu Mbak, jadi tiap orang berbeda-beda latar belakang pendidikannya, kemudian soalnya emosinya juga berbeda-beda. Jadi kita harus paling tidak untuk diri sendiri kita harus mempersiapkan apa sih yang terbaik buat saya lah. Minimal gitu aja dulu. Meskipun sistemnya sudah ada, padahal sebenarnya ya. Padahal sebenarnya mereka mengingatkan itu juga demi kebaikan yang diingatkan sih dok ya. Iya benar, cuma ya itu tadi ya karena memang hal-hal emosi atau mungkin kondisi apa ya yang ada di situ ya mungkin orang tuanya atau apanya yang apa namanya yang sakit atau merasa entahlah sehingga merasa dan itu tidak boleh dilakukan dan itu jelas-jelas masuk ranah pidana seperti itu jadi tidak boleh dikerjakan dan tentu saja kalau melakukan itu berhadapan dengan penegak hukum lah tentunya saya kira begitu itulah itu dilema Mbak di lapangan seperti itu memang. Tapi yang penting intinya adalah pada saat kita berobat, kita jangan takut kita menjadi sakit tambah parah. Jadi kalau perlu kan ada video call, ada sekarang kan dokter-dokter kan menyiapkan untuk WA, chat WA kan bisa ya. Konsultasi dulu enggak apa-apa sama dokternya silahkan dipakai tuh. Karena ada kadang-kadang beberapa teman dokter menyiapkan khusus chat WA untuk pasien-pasiennya. Di anu aja. Misalkan dokternya menilai, oh ini harus periksa, Ibu, coba ini periksa aja tuh. Ya sudah, diperiksa saja. Jadi itu salah satu cara kita komunikasi dengan tenaga medis yang ada di situ, dokter yang ada di situ berkomunikasi. Yang penting komunikasinya. Nah, gitu Mbak kira-kira. Jadi kita harus memanfaatkan benar-benar ya kalaupun sudah difasilitasi sama tenaga kesehatan atau dokter, ya kita pakai itu gitu ya. Iya. Oh iya dok, tadi kan dokter sudah menyebutkan bagaimana kalaupun di apa namanya praktek dokter mandiri terus habis di rumah sakit sebenarnya kalaupun di rumah sakit memang agak crowded karena jamnya terbatas betul, gitu. Ya. Kalau di puskesmas gimana dok? Sudah sempat disebut cuman belum dijelaskan lebih lanjut. Kalau di puskesmas biasanya kan juga ada jam berkunjungnya juga kan, yang terutama untuk jam dinasnya kan, jam berkunjung itu ada puskesmas ada dua, puskesmas rawat jalan dan puskesmas rawat inap. Biasanya kalau puskesmas rawat inap biasanya ada dokternya 24 jam. Sehingga intinya sebenarnya periksa kapanpun bisa, ya enggak apa-apa. Kapanpun bisa ya, kan untuk menghindari hal seperti itu, periksa jamnya bisa lebih bebas. Kalau untuk puskesmas yang perawatan ya bisa. Tapi kalau untuk puskesmas rawat jalan, maksud saya, dokternya biasanya adanya pada saat-saat jam tertentu saja memang. Tidak tiap 24 jam. Sehingga ya tetap menyesuaikan dengan jam dinas.
Misalkan jam 8 sampai jam 1 itu mereka periksanya di situ. Tapi kembali kita harus punya kiat-kiat khusus ya. Jadi begini kiatnya kalau misalnya kita mau berobat, satu satu cari jam yang tidak crowded. Biasanya kalau pagi kan cepat-cepat berobat, cepat-cepat selesai gitu ya. Biasanya agak siang-siangan lebih enak. Iya. Agak siang kan berarti orang nggak terlalu banyak ya. Jam siang ditanyakan aja loketnya tutup jam berapa gitu. Misalkan tutup loket jam 12 ya kita jam 11 ke sana. Atau setengah 12. Artinya itu pada saat-saat terakhir sehingga orang-orang tidak begitu banyak di sana. Jadi sehingga kita tidak bertemu dengan banyak-banyak pasien yang ada di situ. Kemudian yang kedua adalah kalau akan menunggu di tempat menunggunya itu dilihat juga kondisinya. Kan ada pakai masker, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan tuh kelihatannya remeh ya. Yang Jadi orang itu kadang kan masuk itu kan cuci tangan ya, masuk. Sekarang kan sudah ya masuk apa? Iya. Masuk bank cuci tangan, masuk kantor. Yang lupa itu waktu keluar, keluar lupa cuci tangan. Ya kan keluar itu sebenarnya dia sudah megang-megang. Udah seneng habis ketemu dokter pengen pulang Nah, itu gitu. kan mbak penyakit tuh. Sampai lupa cuci Ya, tangan. itu kan mbak penyakit tuh mbak. Sebenarnya masuk misalkan masuk kita masuk ke puskesmas cuci tangan ya, gitu ya. Misalkan periksa, nyamannya periksa kan juga kadang-kadang megang bangku, megang apa, megang meja ada di situ yang dipegang oleh pasien sebelumnya. Artinya waktu kita pulang itu harusnya cuci tangan juga. Karena itu kita bawa kotoran di tangan kita karena kita nunggu di meja meja tunggu apa di ruang tunggu itu mungkin namanya orang kita ya pegang apa nggak tahu ya namanya kita tangan kita megang sesuatu. Iya. Nah hal seperti itu yang makanya kita cuci itu baik waktu masuk sarana kesehatan maupun keluar gitu loh. Jadi jangan hanya sekedar masuk cuci ya sudah artinya kalau kita masuk terus kemudian kita cuci tangan itu artinya tidak menularkan orang lain yang ada di situ. Kalau kita pulang cuci tangan artinya biar kita tidak membawa penyakit itu ke rumah. Kan di rumah kan ada orang tua, ada yang lain-lainnya kan jangan sampai tertular gara-gara tangan kita tadi yang kurang bersih. Kemudian kalau pengen benar-benar ini ya bagus ya cara pencegahannya ya sudah kalau misalkan pulang dari rumah sakit begitu ya. Ya jangan langsung masuk rumah terus kemudian tidur-tiduran bajunya nggak diganti nggak apa ya jangan kalau misalkan kita betul-betul mau apa ya menjalankan dengan baik ya kalau kita pulang dari tempat-tempat yang dikatakan berisiko seperti itu ya pulang lepas baju di tempat yang di luar begitu kemudian kita langsung mandi. Jadi kalau saya praktek mandi bisa sehari bisa 3 kali 4 kali mbak saya mbak mandi keramas susah. Wow. jadi Iya, soalnya kan dokter habis praktek gitu harus bebersih iya, diri semua mbak semuanya iya ya nggak bisa. mandinya keramas mandi besar kan semuanya. Pulang tadi siang itu juga ini nanti mandi juga nanti praktik malam gitu pulang jadi ya mandi juga gitu jadi karena kita ya bagaimana untuk apa ya untuk mencegah seperti itu memang kelihatannya simpel remeh tapi hal-hal kecil itu justru yang apa ya yang justru harus kita jaga kira-kira begitu mbak. Iya. Oke. Nah karena tadi maksudnya sudah disampaikan sama dokter intinya bahwa ya nggak apa-apa kalaupun mau ke layanan kesehatan asalkan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah disampaikan tadi ya pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan sambil mencari jam yang tidak crowded itu yang mana dan tempat menunggunya seperti apa betul. Gitu ya dok ya. Nah tapi sebenarnya kan yang terjadi di masyarakat ya masih banyak yang khawatir gitu kan dok masih banyak yang khawatir akhirnya takut ya udah di rumah aja gitu sampai sakit berhari-hari ya udah sampai beli obat ke apotek ya setahunya aja nanya-nanya sama tetangga sebelah kalau sakit ini biasanya beli apa ya udah dibeli itu kan. Iya. Sebenarnya nih dok, apakah kekhawatiran masyarakat itu cukup beralasan? Ya, jadi begini ya media massa, kemudian televisi tentunya kan sangat berperan untuk ini. Ini ada sisi baiknya, ada sisi buruknya juga. Sisi baiknya masyarakat ada tanda kutip takut tertular. Artinya kan dia warning buat dirinya sendiri bahwa penyakit ini berbahaya. Tapi ada satu hal yang kontradiktif. Begitu ke pasar, begitu jalan-jalan kemana itu ya semuanya jadi satu semuanya ngumpul semua. Tapi kalau di tempat kesehatan takut. Nah, kan lucu juga kan ya. Jadi artinya begini saya tekankan begini. Kalau saya berpikirnya begini saja, sudah kita harus berpikir bahwa semua orang yang kita temui adalah positif.
semua orang yang Wow. kita temui adalah positif. Kita anggap positif, kita anggap positif, anggap ya. Artinya dengan menganggap semua positif, kita hati-hati di semuanya. Jadi hati-hati itu tidak hanya di di layanan kesehatan saja, di pasar, di mall kita ketemu atau dengan siapa kadang-kadang kita lupa ya. Kita merasa bahwa kita kok ya entahlah entah ke bank atau ke kantor itu sehat-sehat aja teman saya sehat tidak masalah kok. Kalau di rumah sakit kan sakit jelas ya. Kalau di rumah itu orang sakit tuh takut saya dengan COVID dalam gitu ya. Ya cukup beralasan ya seperti itu ya. Tapi yang agak susah ini kalau misalkan kita karena COVID seperti kita katakan ada yang asimptomatis tanpa gejala. Nah, ini yang harus kita waspadai justru yang besar. Asimptomatis ini artinya bahwa dia menderita COVID tapi tanpa gejala. Nah, kalau sudah begini, kita harus berpikiran apa? Anggap semua orang yang kita temui adalah COVID. Ya kan? Menganggap kan tidak apa-apa, menganggap, ya nggak usah diomongin ya, tapi ya dianggap ya. Itu Ya. warning buat kita bahwa kita harus hati-hati ketemu di kantor, beli 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 apa ya, enggak tahu di toko atau di mana. Orangnya biasa-biasa aja, nggak taunya dia kena COVID. Karena kita tadi lupa bahwa sebenarnya ada yang asimptomatis atau tanpa gejala. Tanpa gejala apapun dia kena. Nah, artinya kita kan harus waspada, baik di pasar, dimanapun juga. Sehingga jangankan di pasar, dimanapun juga, kadang-kadang kita kan abai ya. Di tempat kesehatan kita tutup semua, karena kita takut nanti orang sakit. Nah, waktu begitu ke pasar, ke bank atau kantor dibuka-buka biasa. Nah, ini padahal yang di depan kita, di samping kita belum tentu tuh betul-betul negatif. Ya bisa-bisa Iya. positif. Ya, itu yang kita tekankan di situ. Jadi masyarakat punya kesadaran itu bagus bahwa ketakutan itu artinya kan dia mempunyai sudah mulai masuk perubahan tingkah laku, ada beberapa step perubahan tingkah laku. Ketakutan itu untuk menyesuaikan untuk adaptasi pada kondisi yang ada sekarang kan sudah mulai ini mau pakai masker maulah ada rasa takut lah nanti dia akan mengadaptasi dengan tindakan-tindakannya memang mengubah perilaku butuh waktu lama tapi itu yang cara-cara itu sudah cukup bagus ya mbak. Berarti intinya bahwa sebenarnya ya bukan hanya di rumah sakit aja Iya, yang Anda khawatir iya, datengin gitu kan. Kita harus aware ya dimanapun kita betul itu berada. penting. Apalagi pasar, Nah hati-hati ya itu pasar, mall. Jangan mentang-mentang di pasar di mall kayaknya nggak ada apa-apa, nggak ada dokter. itu malah Satu bahaya. satu yang bisa saya ambil yang paling penting ini tadi dok. Kayaknya ini benar banget ini. Maksudnya itu sebagai pengingat buat kita semua bahwa ingat apa bayangin aja semua orang positif Nggak gitu. dianggap. Akhirnya kita kan lebih hati-hati untuk mau salaman juga Iya hati-hati, betul. mau deket-deket juga hati-hati Iya gitu. betul. Biasanya kan kayak nganggapnya itu semuanya orang Iya negatif dok. betul betul. Iya. Kalau kita makan ya, Akhirnya kalau nggak apa-apa. kalau kita contohnya makan ya, makan di restoran gitu ya, makan di situ. Cari tempat yang bisa terbuka. Artinya terbuka itu ada udara bebas ya, ada udah daripada ruang tertutup. Jadi kalau kita makan atau bertemu di ruang tertutup itu risiko penularannya lebih besar. Dan kita berbicara dengan orang pun di ruangan tertutup itu lebih dari 15 menit itu kita sudah kontaknya lebih itu. Kalau dia betul-betul COVID bisa kena itu. Oh, Ya kan kita 15 menit berbicara di ruangan oh, tertutup itu apalagi kita buka-buka kadang-kadang masker gak dipakai kadang apa itu lebih beresiko daripada kita di ruang terbuka. Ruang terbuka itu lebih terdilusi sama udara bebas sehingga lebih aman. Jadi kalau saya makan tuh kadang-kadang saya lebih makan enak di ada yang ada udara bebas. Ya, kalau saya makan itu jadi berarti beli penyetan di pinggir jalan nggak apa-apa ya dok? ya nggak harus di pinggir jalan. Ya nggak harus di pinggir jalan sih ya. Maksud saya kalau kita kalau kita di Jombang aja misalnya Iya itu kan iya iya. Maksudnya udara bebas ya? ya, kalau contohnya masakan itu di Jombang itu kan ada tempat yang makan tuh makan apa sate yang enak itu ya. Saya suka di agak mojok Oh sana, iya. mojok yang ada tempat yang apa? Yang ada udara bebasnya gitu. Jadi nggak ngumpul dengan orang gitu. Jadi Oh, kita harus cari tempat ya duduk yang kira-kira nggak gerombol-gerombol orang gitu ya. Jadi oh, udah sana aja yang pojokan sana aja yang agak udara bebasnya ada. Jadi kita milih tempat yang seperti itu. iya. Jadi Kita sendiri yang harus iya, ngatur ya. karena memang ya masuk sudah cuci tangan, harus begini. Tapi namanya orang kadang-kadang harus disiapin, ya kesadarannya kan beda-beda orang itu. Nah inilah, ya kita harus anu ya protek buat diri kita sendiri dulu yang pertama. Meskipun sudah ada protokol-protokol, tapi kembali bahwa orang lain pun eh,
belum tentu menerapkan seperti itu. Minimal kita sendiri. Itu. Kembali ke diri sendiri dulu aja. Oke. Ya, Mbak. Ini ada satu pertanyaan nih dok, kayaknya agak nyambung tadi bahwa dokter menyampaikan ada beberapa orang eh, asimptomatik atau ODG ya, OTG, OTG. orang tanpa gejala. Ini ada pertanyaan, apa benar yang asimptomatik itu lebih banyak daripada yang punya gejala dok? Benar nggak sih dok? Ya. Jadi kalau Kondisi di lapangan seperti apa? iya, jadi kalau misalkan kita lihat di lapangan asimptomatis itu artinya itu begini. Asimptomatis itu ada yang sudah diperiksa dan ada yang belum diperiksa. Jadi misalkan dari 10 orang yang misalkan sudah diperiksa semua, misalkan 10 orang ini diperiksa. Kemudian eh, kira-kira dari semua orang yang diperiksa ini ada gejala enggak? Ya. Kemudian ada lagi yang diperiksa terus kemudian muncul gejala. Nah, di sini tergantung juga kalau misalkan apa benar yang asimptomatis lebih banyak daripada yang punya gejala. Memang yang gejala memang sedikit, asimptomatis lebih banyak memang. Ya, yang berjalan, tapi gejalanya kan ada yang Wow. ringan, sedang dan eh, berat ya, sampai begitu ya. Jadi ada apa namanya ringan, sedang sampai berat ya. Jadi yang memang lebih banyak yang asimptomatis daripada yang bergejala. Cuma masalahnya gejalanya di sini ini kan ya kalau beratnya ini loh ya. Jadi memang hal-hal yang kalau misalkan kita mohon maaf kalau teman-teman yang di luar mungkin tidak tahu ya cerita-cerita dari perkembangan penyakit COVID ini. Jadi nggak begitu apa ya, nggak begitu perhatian betul. Nah, kami teman-teman dokter di sini kan misalkan suatu evaluasi suatu pasien, kemudian dari hari ke hari bagaimana, itu kita tahu. Oh ternyata ini anu juga ya, hati-hati benar dengan ini, penyakit ini gitu ya. Jadi kita lebih tahu. Bahkan kemarin kami diminta bagaimana ya kalau misalnya ada testimoni ya. Mungkin ini bagus juga ya Mbak. Mavindo, testimoni bagi teman-teman yang positif. Testimoni dia mengalami sakit. Ya, Oh, itu kami sangat mendukung. Jadi di testimoni yang sudah mengalami sakit terus kemudian sembuh, kalau bersedia testimoni menceritakan bagaimana dia mengalami sakit ini kan pasti tujuannya dia. Saya ini penderita COVID, bla 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 bla. Itu yang harus di ini kan ya, di disondingkan atau katakanlah testimoninya. Karena biar semua orang tahu, karena kita tidak mungkin kita akan memberitahukan kondisi pasien tanpa seizin pasien itu. Sehingga ya akhirnya ya orang-orang ya. berpikiran, terus nggak apa-apa, kena nggak apa-apa kok. Ya nggak ada keluhan ya. Kalau pas nggak ada keluhan, kalau sudah kena keluhan ini yang jadi repot di sini. Memang asimptomatisnya lebih lebih banyak dari yang bergejala. Tapi kan kita tidak mungkin kita membiarkan apa namanya, siapa yang mau kena, siapa yang jadi berat, siapa yang mau jadi ringan. Ini yang kadang-kadang kita masih kesulitan. Seseorang kena, dia jatuh ke ringan, sedang atau berat atau tidak ada gejala itu kan belum tentu ini. Ya kenanya sama-sama kena, tapi jatuh kemana ini? Ke tanpa gejala, ringan, sedang atau berat. Nah, ini yang memang angka ini kalau yang ringan memang lebih banyak. Nah ini tapi ini kan secara ilmiah sudah Oh, gitu. ada hubungan ya ke sini ya. Di benang asimptomatis lebih banyak. Hati makanya Agak ngeri sudah juga ya. asimptomatis belum diperiksa lagi. Kan dari 10.000 orang yang di swab paling 1.000 orang. Ya katakanlah kan kemampuan swabnya kan begitu. 10.000 orang yang di swab, misalkan penduduk di Jombang ini berapa penduduknya? Katakanlah ya katakanlah ya 10.000 misalnya begitu. Yang di swab cuma 500 begitu kan. Nah, artinya yang lain kan tidak terdetek ini. Nah, yang tidak terdetek inilah yang kita harus hati-hati. Dan siapa tahu mereka-mereka yang tidak terdetek itu justru yang mereka yang positif. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, siap, siap. Nah, memang agak ini ya, apa kadang kalaupun memang dokter itu sudah tahu kondisinya seperti apa, kita masyarakat awam yang nggak ngerti apa-apa, kita nggak bisa ngebedain antara orang yang tanpa gejala atau yang seperti apa. Memang penting banget ya kalaupun memang ada orang-orang yang sudah positif dan habis itu mereka sudah sembuh dan mereka berkenan untuk Iya, bercerita betul. kepada kita. Iya, itu bagus. Itu apa karena segala sisi apa hal-hal yang kecil itu akan menjadi pelajaran Betul, penting buat betul. kita tanpa harus mengatakannya secara Betul, langsung betul. gitu ya dok ya. Jadi, Semoga nanti Mam Vindo juga bisa iya bisa. memfasilitasi. Jadi karena kami dokter, tidak mungkin kami akan menceritakan, ya kalau dokter itu kan ya katanya si A, si B, kan kita tidak bisa menceritakan rahasia pasien itu.
membuka rahasia pasien tidak bisa gitu, tidak diperkenankan. Ada undang-undang praktek kedokteran yang tidak mengizinkan itu. Ada kode Ya betul. etiknya. Nah, kalau misalnya testimoni seseorang itu, kemudian dia kita live Instagram begini, bagaimana dia mengalaminya, bagaimana dia dirawat, bagaimana dia isolasi. Nah, maksud saya dari sisi kesehatannya ya, bukan dari sisi kesehatannya. Nah, testimoni tentang penyakitnya, bukan tentang layanannya. Kok layanan nanti bisa kemana-mana nanti. Layanannya nanti. Jadi kita layan tempatnya kurang enak, nggak kayak hotel gitu kan nanti. Jadi Iya, nanti iya, iya. jadi anu. Tapi enggak apa-apa. Tapi kalau saya dari sisi medisnya. Jadi nanti yang kita bahas adalah sisi medisnya. Kok pelayanannya mungkin tempat saya nih pas kebetulan yang enak dapat hotel ya alhamdulillah dapat hotel isolasi di hotel. Tapi kalau misalnya di ruang isolasi betul yang di rumah sakit, kondisinya kan kondisi pasien itu sehingga dia apa namanya dikondisikan dalam kondisi isolasi di rumah sakit. Nah, apa yang dialaminya itu diceritakan. Ini yang biar membuka mata masyarakat untuk menyadari, oh ini loh kenapa bahayanya gitu loh. Kalau kita kan bahaya kan cuma dikasih Hmm, angka-angka ya Mbak. Angka-angka, oh sekian sembuh, sekian iya. oh meninggal. Ya, angka-angka namanya angka itu kadang-kadang ada orang percaya, ada yang enggak. Tapi kalau misalkan dengan testimoni, nggak apa-apa nih teman-teman Mavindo bisa Iya. mendekati yang apa sapi sakit sehingga nanti kita bisa bisa hoax kesehatan nanti tentang hoax tentang COVID segala macam itu kita kita apa ya kita lawan dengan cara seperti itu testimoni yang sakit tadi. Jadi sehingga nanti masyarakat paham Oke. oh ternyata benar ya bahaya seperti ini ya gitu loh. Sama ini kan belum belum bahaya testimoni ya. Mungkin entah bagaimana entah enggak tahu enggak mau atau bagaimana tapi itu sebenarnya amat sangat kita butuhkan. Jadi tidak apa-apa ini volunteer Hmm. dari Mavindo. Untuk membantu ini Nah, setidaknya dok ya. ya mencari yang apa Hmm. yang positif didekati, diajak apa dialog bagaimana selama ini betul-betul dia positif dan bagaimana dia tentang sakitnya loh ya, bukan tentang tentang anu stigma kepada dirinya bukan bukan misalkan di isolasi pelayanannya mungkin tapi tentang penyakit yang dialami bagaimana. Dan memang di isolasi tempat isolasinya ya tidak enak Mbak tempat di isolasi itu memang di isolasi di rumah sakit pun juga tidak enak. Ya, kalau isolasi yang di hotel mungkin enak tanpa seperti itu kan. Tapi yang kita berbicara yang dengan gejala, Mbak. Jadi yang testimoni itu nanti yang mungkin yang dengan gejala. Dengan gejala ada ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan saya kira enggak usah, yang sedang dan berat. Gejala sedang dan berat itu di testimoni. Bagus tuh. Oh iya. Ya, Hmm. Biar 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 bisa menceritakan bagaimana sulitnya untuk survive dari COVID-19 ketika udah kena gitu ya. iya, iya. Jangan sampai teman-teman yang lain yang belum kena itu merasakan hal yang sama. Oke, dok, pertanyaan selanjutnya nih Ya, sebenarnya melanjutkan dari pembicaraan kita yang sebelumnya. Nah, kalaupun tadi sudah disampaikan sama dokter ya bahwa kalaupun sakit ya nggak apa-apa, silakan ke layanan kesehatan aja gitu. Sudah diatur dan tinggal kita mengikuti protokol kesehatan. Sebenarnya sakit-sakit yang seperti apa sih yang harus berangkat ke layanan kesehatan? Mana seperti apa sebenarnya gejala yang mengindikasikan COVID? Apakah masih sama seperti dulu pilek, batuk dan sebagainya? Pernah dengar-dengar kayaknya diare jadi satu tanda-tanda gitu ya dok. Jadi eh, kapan ya, halo. kapan harus memutuskan udah di rumah aja gitu dok. Ya, putus-putus ya. Halo, ya. Jadi begini. Jadi kalau memang COVID itu memang kalau ada yang mengatakan penyakit seribu wajah ya. Jadi ada seribu wajah, bermacam-macam bentuknya. Sebenarnya kalau kita ada kata-kata juga memang oh nanti kalau rumah sakit nanti atau di COVID kan, sehingga nanti takut diisolasi dan segala macam dengan stigma-stigma negatif. Nah, masalah gejala COVID sendiri yang seribu wajah, memang sempat dulu muncul seperti itu ya. Jadi COVID ini dengan seribu wajah, tapi harap ini kan masih dalam rangka penelitian Mbak. Jadi begini, perlu dibedakan adalah ini dengan COVID atau karena COVID. Jadi misalnya gini, dia sakit tipes, Oh, sakit tipes dengan COVID yang positif, dengan.
atau misalkan penyakitnya misalkan katakanlah stroke kemudian dengan COVID. Nah, tolong dibedakan dengan COVID ini dibedakan oleh karena sebab COVID. Jadi kalau misalnya seorang pasien, saya misalnya ada pasien ternyata sakitnya tipes nih, tapi di situ ada COVID juga yang nempel. Ya, dan COVID-nya ini apakah memperberat tipes atau tidak? COVID-nya tadi itu. Kemudian ada juga misalkan stroke, ada COVID-nya juga waktu diperiksa, misalnya begitu ya. Waktu diperiksa, saya tidak sengaja diperiksa, udah kok seperti tanda-tanda seperti itu nggak enak ya, ada nggak keluhan-keluhan kok seperti ini. Jangan-jangan nanti ini COVID, diperiksa ternyata ada positif COVID-nya. Nah, di sini memang pengetahuan berkembang dinamikanya sangat luas sekali, berubahnya cepat sekali. Kita harus memang betul-betul membedakan apakah itu karena COVID atau dengan COVID. Kalau karena itu COVID itu menyebabkan itu, ya, COVID itu akan menyebabkan hal itu. Tapi kalau misalkan dengan COVID itu COVID-nya cuma jejer tok gini. Jadi dia penyakit tertentu misalkan ada hipertensi gitu ya, kemudian ketempelan sama COVID. Tapi COVID tidak menyebabkan hipertensi, gitu ya. Atau tipes dengan COVID, dengan itu artinya ada ini, ada dua ya, dengan ini ya. Tapi kalau misalkan penyakit paru-paru, infeksi paru-paru, karena ada COVID-nya di situ, itu apa namanya kans terbesar memang ada penyebabnya karena COVID. Karena COVID ini adalah virus yang memang diketahui secara apa namanya beberapa jurnal memang adalah targetnya memang di paru-paru ya memang ya. Tapi kalau 1000 wajah tadi itu masih dalam beberapa jurnal-jurnal aja. Ada case report namanya. Case report itu dilaporkan pasien dengan apa namanya meningitis kok ada COVID-nya begitu ya. Tapi apakah betul bahwa meningitis itu berhubungan dengan COVID? Nah itu yang tadi dipahami sebagai 1000 wajah tadi. Karena memang COVID kan bisa kena nempel di mana saja. Di orang sehat pun tidak ada keluhan pun bisa nempel. Jadi ini harus tadi dibedakan apakah itu dengan COVID atau karena COVID. Nah itu yang memang harus dibedakan sehingga nanti tidak apa ya, tidak bias pemahaman seperti ini. Kemudian tentang diagnosa COVID, orang takut di COVID kan begitu ya. Sebenarnya kalau kita di COVID kan itu betul ada beberapa pasien saya takut, dok saya nggak usah periksa swab dok, nggak apa-apa saya diobatin aja, pokoknya sembuh ke saya. Itu dipraktekkan ada juga yang datang begitu. Iya. Ini takut batuk, dok, nggak usah diperiksa dok, saya aja dok, pokoknya diobatin aja dok ya. Terus sebagai kita tidak mungkin juga kita akan tiba-tiba melaporkan orang itu, saya laporkan gara-gara tidak mau saya kasih pengantar untuk swab gitu ya. Nah, hal semacam inilah yang dilema di lapangan. Sehingga kalau ada orang-orang yang ada gejala batuk, pilek, panas ya kita berikan pengobatan, kita berikan pemahaman pola hidup sehat, sambil kita evaluasi gejalanya bagaimana. Kalau gejala tidak sembuh-sembuh, ya baru kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, salah satunya adalah swab. Tapi hanya batuk pilek biasa begitu, mau di swabin tiap orang tidak bisa, kecuali kalau ada memang pemeriksaan rutin. Jadi misalkan di instansi itu diwajibkan sama instansi yang itu hal yang berbeda. Jadi kalau pasien datang ke saya, terus kemudian Pak, besok Bapak periksa swab ya. Banyak yang tidak mau. Enggak dok, enggak usah dok. Kenapa? Nah, ini memang itu yang dimaksud takut di COVID kan itu ya. Iya. Ya di rumah sakit teman-teman datang ke rumah sakit nanti disuruh periksa lu. Aku di swab di sana, nanti disuruh akhirnya mau di swab lari. Udah banyak yang begitu. Jadi kita anjurkan udah sana swab, ngilang. Jadi enggak kelep, enggak, udah hilang orangnya. Ini kemana orang ini? Enggak mau. Dulu di awal-awal kan belum belum tahu, tapi begitu tahu ada macam-macam itu orang takut. Kecuali kalau di instansi, Mbak. Di instansi misalkan di pabrik. Ya kalau enggak mau di swab ya dia kan akhirnya kan ya dikeluarkan di pabriknya nanti. Jadi ada daya paksa untuk itu, maksudnya ada daya paksa dari suatu instansi untuk menjaga kesehatan karyawannya gitu kan. Dilakukan swab rutin sekian begitu. Ya mau enggak mau dia harus datang ini. Tapi kalau orang swasta, kemudian dia periksa ke tempat dokter praktek mandiri begitu, terus kemudian ada tanda-tanda udah Bapak periksa swab gitu, enggak mau. Kalau di foto masih mau.
Jadi kalau saya biasanya saya kerjakan dengan cara pemeriksaan paling tidak ronsen. Ronsen kita cek darah, ya Oh, kita cek CRP-nya, kita cek lihat kalau misalnya nanti. Itu pun kadang-kadang pasien saya suruh berobat ke rumah sakit, tidak mau juga. Udah dong, tidak mau dok, saya ke sini aja. Ya mungkin tadi ada takut di COVID kan tadi ya. ya yang bener yang tadi itu ya dok Ya, ya. Keresahan ya, masyarakat nggak mau ke rumah ya sakit betul. itu. Kenapa kok Oh berarti nggak mau kenapa? Oh, iya, ada cara lain. kenapa? 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 Ternyata ada cara lain ya selain kalau orangnya nggak mau di swab ya udah disuruh foto aja gitu ya. Eh, Foto ronsen. Sebenarnya bukan bukan cara lain ya. Jadi begini, itu memang sebenarnya protokol itu kita kerjakan untuk semacam Oke. penapisan atau screening. Yang paling baik ya, paling kita lakukan pemeriksaan itu yang paling baik tetap dengan swab itu yang paling baik. Kemudian ada rapid test, ya, ada swab, ada rapid Hmm. test. Nah, ini orang kalau sudah di swab kan kadang-kadang ini reject orangnya. Nah, akhirnya kita kan juga tetap harus menemukan penyakit itu bagaimana ya, paling tidak dengan pemeriksaan darah, foto ronsen. Kalau sudah sampai terjadi satu kondisi lah, baru kita berikan masukan. Orang itu sudah tahu, oh kondisi seperti ini, dicek Pak ya nanti dia baru tak mau. Tapi belum ada bukti foto, belum ada hasil gitu, kadang-kadang dia reject. Apalagi ada foto, ada infeksi, saya diobati agak lebih enak, lebih lagi jelas tidak mau dia, tidak mau, sudah. Ya daripada hilang ya, Udah takut ya duluan itu akhirnya ya. kita anjurkan adalah isolasi mandiri Mbak di rumah. Jadi tetap kita Oh. pesankan. Kan memang kalau dalam protapnya sesuai dengan edisi 5 apa namanya pedoman penanganan COVID memang sebenarnya boleh isolasi mandiri. Jadi positif COVID itu bisa isolasi mandiri tapi tergantung dari Pemda. Kalau Pemda di sini mengambil suatu kebijakan bahwa semua yang COVID di isolasi di rumah isolasi ya harus isolasi karena kadang-kadang tidak mungkin Mbak. Jadi ada orang-orang yang ada tiga hal yang jadi parameternya. Satu, perilakunya ini bisa enggak dia betul-betul isolasi di rumah. Kedua, lingkungan sekitar menerima atau tidak. Ketiga, rumahnya memungkinkan apa tidak rumahnya. Kalau rumahnya kecil, tidak mungkin pisah dengan yang lainnya, ya harusnya diisolasi di tempat isolasi. Kemudian perilakunya dia susah, tidak bisa diberitahu, sering keluar-keluar, nah itu ya harus diisolasi. Yang ketiga mungkin masyarakatnya masih Hmm. ada stigma negatif, ya kita masukkan ke dalam rumah-rumah isolasi itu. Kira-kira begitu. Iya, Pak. Oke, siap. Hmm. Ini dok, jadi sebenarnya sakit yang seperti apa yang kita boleh ke dokter itu? Sebenarnya kalau yang Kayaknya belum gini terjawab aja, nih. kan sakit kan banyak sekali ya. Ya pedomannya kita sakit apapun, ya bolehlah diobati. Kalau ringan masih maksimal 1-2 hari. Kalau panas ya dikasih obat penurun panas. Oh, Sakit lambung ya dikasih oke. obat-obat antasida, boleh obat-obat promah, macam-macam kan banyak ya di apotek itu. 1-2 hari, kalau sakit itu menjadi makin Hmm. berat, makin keluhannya makin sangat dalam 1-2 hari ini. Jadi kita menilainya tidak dalam minggu. Kita evaluasinya 1-2 hari saja. Oh, oke. 1-2 hari kita evaluasi kok seperti ini Hmm. ya sudah segera diperiksakan. Karena memang selama ini dulu memang Oh gitu. ya, jadi kita paling tidak 1-2 hari itu kita tahu lah kalau misalnya itu suatu penyakit yang sifatnya apa namanya self-limited disease ya biasanya cepat membaik. Tapi kalau misalnya dia suatu tambah Oke. berat ya segera saja karena macam penyakitnya kan banyak. Banyak sekali banyak penyakit. Ya, ini Hmm. apa ya? Case by case sih yang Iya. ditanyakan begitu. Iya, Mbak. Ya kira begitu. Jadinya kalaupun sakit ya silakan obati dulu 1-2 hari di rumah. Kalaupun belum membaik silakan datang ke layanan kesehatan dengan mengikuti protokol yang Betul, ada. ya betul. Diikuti protokol yang ada dan pola hidup sehat itu. Jadi nggak takut ya. Tapi kalau itu kalau mau apa berobat nanti agak enak sedikit pergi ke pasar, pergi ke tempat makan ya ke restoran atau ke warung-warung apa bukan depot-depot itu ya depot. Jadi kan atau kafe malahan itu ada. jadi kan apa ya tadi tuh Iya, karena dianggapnya tadi tuh Mbak jangan-jangan mereka sembuhnya kalau berangkat ke pasar. sehat semua. Ngerasa sehat. Oke, dok. Ini nih dok. Eh, Akhir-akhir ini kan banyak banyak banget ya yang ngeklaim bahwa ada obat-obat tertentu bisa menyembuhkan COVID-19 dan bersedia.
maksudnya di masyarakat, di media sosial, atau dari mulut ke mulut antara ibu-ibu sampai yang lain kayak gitu. Gimana sebenarnya kita harus menyikapi hal-hal itu? Iya. Obat apa klaim-klaim obat penyembuh COVID. Oh iya. Ini anu ya, dengan Instagram yang kemarin tuh ya mungkin ya. Instagramnya anu apa namanya? Ada yang Instagram yang apa wawancarai yang mengaku profesor itu ya. Iya. Iya. Putus-putus ya enggak ya? Nah, jadi begini, Oh enggak. ya. Jadi ini memang karena memang COVID ini kan belum ada obatnya. Jadi sehingga membuka ruang-ruang bagi siapapun juga untuk mengklaim mempunyai obat yang paling mujarab lah begitu ya. Ya, jadi di sini ya, jadi di sini memang masyarakat harus harus pandai-pandai apa ya menyikapi memang ya. Jadi kalau namanya dokter pun ditanya obatnya apapun itu juga masih ini obat-obat yang kita berikan adalah obat-obat yang sifatnya adalah apa namanya misalkan ada antivirus, ada juga antibiotik yang bermanfaat, itu ada memang obat-obat yang kita berikan seperti itu. Tapi kembali itu untuk khusus untuk COVID memang belum ada. Jadi dari beberapa jurnal dikatakan bahwa obat-obat tertentu ini ada potensi, potensi untuk menghambat COVID. Nah, sikap kita bagaimana ini? Ada klaim-klaim tertentu. Nah, yang kita kerjakan sebenarnya kan itu ini kan masalah dari dulu ya, hanya masalah COVID saja. Kita ingat kan yang namanya food supplement ya, food supplement. Nah, food supplement itu bisa digunakan di mana saja namanya kan obat. Tapi hati-hati, jangan sampai kita tertipu dengan seperti itu. Ada klaim-klaim seperti itu dan masyarakat kan memang belum ketemu obatnya ya sudah macam-macam yang dipakai untuk masyarakat namanya usaha dipakai semuanya. Mau ini bagus dipakai. Nah, tapi kembali kalau memakai produk-produk seperti itu dilihat adakah apa namanya itu kan ada dari BPOM ya. Paling tidak Balai Pengawasan Obat dan Makanan itu ada nomor registrasinya di BPOM ada, bisa dicari juga di internet juga betul enggak itu yang food supplement yang akan diberikan. Kalau misalkan sudah ada di BPOM ya silahkan dipakai enggak masalah. Masalah mengklaim bahwa suplemen itu bisa lebih bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan lain bla 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 ya itu iklan saja. Ya monggo ini kembali kepada mereka. Tapi kembali kalau misalkan menggunakan obat-obat seperti itu lihat ada enggak yang dari benar-benar diregistrasi sama BPOM enggak? Kalau ada ya silakan aja karena sudah jelas-jelas ada kan ya. Enggak apa-apa. Tapi itu tadi kadang-kadang ada yang mengklaim sekali bahwa ini pasti ya, ini enggak. Jadi kita harus waspada. Ada hal seperti itu. Ya mungkin pengen ngobati orang lain mungkin ya. Semangatnya boleh, tapi kita harus tetap hati-hati. Jadi kalau ada yang klaim-klaim begitu, ya kita menyikapi dengan arif saja karena memang belum ada obatnya. Masyarakat juga bingung ini. Mau diobati apa ya? Dokternya juga belum ketemu obatnya. Akhirnya berusaha. Tapi usaha itu harus ada kejelasan tadi paling tidak ada registrasi dari BPOM silakan. Itu dari saya itu ada Mbak, saya kira. Oke, siap. Jadi memang kalaupun mau ngecek ya silakan cek di BPOM aja. Kalaupun memang sudah terdaftar ya. Ya, tapi sifatnya suplemen ya, bukan obat ya. Bukan tadi perintilannya ya bukan obat, tapi food supplement namanya tetap food supplement itu. Jadi itu yang perlu dipahami. Kalau obat itu membunuh kuman penyakitnya, kira-kira begitu yang paling gampang. Nah ini food supplement meningkatkan ya, imunitas macam-macam di situ, tidak langsung ke kumannya, kira-kira begitu. Meningkatkan daya tubuh aja ya. Oke. Terakhir nih dok, pertanyaan terakhir. Akhir-akhir ini sebenarnya di samping ada yang mengklaim obat penyembuh COVID-19, ada juga yang lagi ramai kan menyikapi pihak-pihak, bagaimana kita menyikapi pihak-pihak yang anti masker. Jadi banyak juga yang ngeklaim, ya udah nggak usah pakai masker, udah gini-gini dan sebagainya dengan beberapa alasan kayak gitu. Kita gimana nih dok? Bagaimana menyikapi mereka-mereka yang mengklaim bahwa masker itu cuman menjadi apa ya
sebenarnya nggak terlalu penting kalaupun kita pakai, ya udah nggak usah pakai masker aja. Gimana tuh dok? Iya, jadi ini memang merubah perilaku seseorang memang agak susah ya. Jadi butuh waktu edukasi. Dengan edukasi memang butuh waktu yang lama. Edukasi itu kan perlu ada Iya. beberapa tahapan ya untuk menginternalisasi ke dalam dirinya sehingga dia paham, sehingga dia merubah perilakunya. Nah, dalam COVID ini sementara ini ada beberapa apa namanya kota yang menerapkan sanksi ya, sanksi. Kalau nggak kena masker kan didenda ya, ada ya seperti ya. Nah, itu bagus itu untuk Iya. merubah pola-pola yang punya anggapan-anggapan seperti itu. Makanya kembali aja ke diri kita sendiri. Tentu saja kita tidak setuju lah dengan yang tidak memakai masker seperti itu ya. Tentu kita tapi jangan menjadi bumerang kayak seperti apa tidak memakai masker apalagi kita ikut-ikutan ya jangan. Kalau kita sudah paham dan mengetahui ya paling tidak kita jaga diri kita sendiri. Sebenarnya Mbak, pakai masker itu sebenarnya yang dijaga itu bukan diri kita Mbak, orang lain. Jadi masker itu bukan kita terima dari luar, begitu bukan, tetap masuk Mas Ian, ada sebagian partikel yang masuk. Tapi diutamakan jangan sampai yang ada di dalam kita itu keluar ke orang lain. Ini pemahaman ini yang harus dipahami. Jadi kita memakai masker itu kan mikir kita kan aku sehat dari kuman dari luar begitu ya. Itu masih tembus Mas Ian. Kan tergantung partikelnya tadi kan. Nah, harapan dengan pakai masker itu yang utama itu sebenarnya kita menyelamatkan orang lain kok. Itu pola pikirnya seperti itu. Kita selamatkan orang lain. Tapi kalau kita tidak memakai masker ya risikonya tambah besar lagi. Jadi kalau kita pakai masker itu satu untuk diri kita sendiri juga iya, tapi untuk orang lain juga iya. Dua manfaat. Tapi kita tidak pakai masker, jelas-jelas kita kena dan orang lain juga pasti akan terkena, kan begitu. Jadi itu harus dipahami pemahaman-pemahaman pemakaian masker seperti itu karena memang yang anti masker, tidak pakai masker ya tadi Mbak belum tahu bagaimana penyakit ini, bagaimana beratnya penyakit ini, bagaimana penderitaan apa ya orang-orang yang mengalami itu tadi saya sarankan dah Mavindo cari deh orang-orang yang positif COVID. Coba dia mau ndak dibuat live Instagram seperti ini. Nanti ratingnya mungkin meningkat juga, enggak apa-apa nanti. Ya, jadi enggak apa-apa. Itu Oke. boleh Siap. saja karena nanti Menarik, testimoni, Mbak. testimoni, enggak apa-apa. Silahkan. Oke. Semoga ada yang bersedia untuk bercerita Iya, gitu ya, dok. akhirnya kalau ada yang bercerita yang merasakan sendiri kan ya. Ya itu tadi Iya, bisa betul. dipercaya. Ya, Oke. Luar biasa. Ini pembicaraan yang 1 jam tapi sangat berharga sekali buat kita masyarakat awam. Kalau dokter mungkin sudah biasa banget tiap hari informasi tentang COVID dan sebagainya. Kalau kita iya, iya. mungkin kekhawatiran aja yang udah terbiasa kita apa dapat Iya, gitu kan. Informasi yang simpang siur. Dan hari ini di The Fact Talk kita sudah ngebahas tentang bagaimana sih sebenarnya yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal-hal yang sudah uh, apa namanya menjadi kekhawatiran kita. iya, Pak. Sudah banyak dibahas dari awal sampai akhir Iya. dan tinggal beberapa menit lagi dan di apa Instagram itu tuh cuma 1 jam dok nanti akan berhenti. Oke, tuh. Mungkin saya kasih waktu buat dokter untuk memberikan closing statement kepada seluruh audiens yang nanti kapanpun bisa melihat video ini gitu dok. Apa pesan yang mau disampaikan dokter kepada teman-teman semuanya? Iya. Pesan saya singkat saja. Anggap semua orang yang kita temui adalah COVID. Satu, kemudian pakai masker. Ini adalah pertahanan kita yang terakhir. Jaga jarak, jadi masker ini yang terakhir. Kadang juga tidak mau, kadang jaga jarak juga agak susah. Pakai masker ini sudah nempel di kita. Jadi anggap semua orang itu, dianggap ya, menganggap itu kan untuk kehati-hatian kita. Punya COVID, kena COVID, sehingga kita tetap pakai masker selalu. Itu dari saya, terima kasih Mbak. Oke. Pesan singkat, tapi ini sangat bermakna untuk kesehatan kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita menjaga diri sendiri untuk orang-orang yang kita cintai. Mantap. Terima kasih banyak dokter karena sudah berbagi hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa diterima dengan mudah oleh teman-teman dan juga audiens yang sudah hadir hari ini dan kapanpun nanti teman-teman yang nonton. Semoga dokter selalu dilimpahkan kesehatan. Amin, sama-sama Mbak. Biar bisa melaksanakan tugas-tugasnya. Ya, sama-sama Mbak. Saya dan juga.
bisa, semoga nanti bisa bertemu di lain Amin, kesempatan. amin, sami-sami mendoakan. Semoga sehat juga. Ya, terima kasih Ya, banyak sama-sama, dokter. Mbak. Selamat Yuk, siang. bertemu. Sampai jumpa lagi di The Fact Talk selanjutnya. Mavindo Jombang. Yuk, Terima kasih bertemu. banyak.